dibuka dulu anunya, slide-nya. Dicoba share screen-nya mau nggak? Kamu begadang ya, Pen? Kamu begadang kah? Iya, Pak. Tegang deh, nggak bisa tidur. Ya, sudah coba share screen. Oke, sudah bisa ya. Baik, Kevin, ini hari ini 21 Desember, jadwal ujianmu, tugas akhir. Untuk teknisnya nanti seperti di proposal juga, kamu diberi kesempatan untuk presentasi. Nanti selama presentasi mau dimungkinkan saja, misalnya ada penguji yang langsung, ada yang dikonfirmasi atau ditanyakan. Sebelum kamu mulai, silahkan kamu berdoa terlebih dahulu. Ya, silahkan Kevin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Kristianson dengan NIM 3101 1602 3039. Di sini saya akan menjelaskan skripsi saya yang berjudul Sistem Keamanan Rumah Berbasis Internet of Things, Microcontroller, NodeMCU, dan Atmega 328P. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang saya. Sistem keamanan di dalam tempat tinggal atau rumah menjadi sesuatu yang wajib keberadaannya untuk mencegah terjadinya aksi pencurian atau tindakan kriminal lainnya. Tetapi pada saat ini, perangkat keamanan masih menggunakan alat-alat standar seperti kunci konvensional ataupun gembok dan peralatan keamanan lainnya. Peralatan tersebut masih berjalan secara terpisah dalam pengontrolannya dan tentu menyulitkan apabila pemilik rumah meninggalkan rumah tersebut untuk beraktivitas. Tentu sistem keamanan yang ada belum dapat memberikan notifikasi atau pemberitahuan kepada pemilik rumah. Identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu sistem keamanan di dalam tempat tinggal atau rumah menjadi sesuatu yang wajib keberadaannya untuk mencegah terjadinya aksi pencurian atau tindakan kriminal lainnya. Tetapi pada saat ini perangkat keamanan masih menggunakan alat standar seperti kunci konvensional ataupun gembok dan peralatan keamanan lainnya. Dari dasar tersebut, maka perlu diangkat sebuah penelitian untuk membuat sistem keamanan yang mana bukan hanya dapat meningkatkan sistem keamanan rumah, tetapi juga dapat dikontrol dengan smartphone berbasis internet atau biasa disebut Internet of Things, dan juga dapat memberikan notifikasi apabila terjadinya pembobolan pada sistem keamanan rumah. Hal ini tentu memudahkan penggunanya dalam mengontrol seperti pintu, jendela, dan lampu dengan mudah dan praktis melalui smartphone serta dapat memberikan notifikasi peringatan. Ruang lingkup masalah. Dalam penelitian ini, masalah dibatasi hanya pada pembuatan sistem keamanan rumah berbasis Internet of Things, microcontroller, not MCU. Microcontroller yang digunakan adalah not MCU ISP,
8266 dan Atmega 328P. Adapun yang dibahas pada penelitian ini yaitu pembuatan sistem keamanan rumah dengan beberapa sensor, yaitu sensor PIR, sensor magnetik, sensor api, solenoid door lock, dan 3 buah lampu. Tujuan dari penelitian dalam proposal ini adalah merancang prototip sistem keamanan rumah berbasis internet opting microcontroller NAT-MCU dan Atmega 328P. Ini memudahkan dalam pengontrolan seperti lampu dan sensor PIR untuk mendeteksi pergerakan, sensor magnetik apabila pintu jendela dibuka paksa, solenoid door lock untuk mengunci pintu, dan sensor api untuk mendeteksi jika adanya api. Prototip ini nanti berbasis internet opting yang mana dapat dikontrol tanpa adanya batasan jarak dan mampu memberikan notifikasi kepada pemilik rumah. Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini dapat memberikan manfaat yaitu meningkatkan sistem keamanan rumah dan kepraktisan dalam pengontrolan lampu melalui aplikasi Android berbasis internet opting dan mampu memberikan notifikasi peringatan melalui aplikasi Telegram. Jenis penelitian dalam proposal skripsi ini menggunakan jenis penelitian Research and Development (R&D). Penelitian dan pengembangan atau Research and Development (R&D) adalah suatu metode atau langkah untuk menghasilkan produk baru atau mengembangkan dan menyempurnakan produk yang telah ada dan digunakan untuk menguji keefektifan produk tersebut. Pada penelitian ini dibahas tentang pembuatan prototip sistem keamanan rumah berbasis internet opting, microcontroller, NAT-MCU, dan Atmega 328P. Kerangka pemikiran permasalahan. Pada saat ini perangkat keamanan masih menggunakan alat standar seperti kunci konvensional ataupun gembok dan peralatan keamanan lainnya. Peralatan tersebut masih berjalan secara terpisah dan pengontrolannya dan tentu menyulitkan apabila pemilik rumah meninggalkan rumah tersebut. Untuk beraktivitas, tentu sistem keamanan yang ada belum dapat memberikan notifikasi atau pemberitahuan kepada pemilik rumah. Untuk pendekatannya, membangun prototip sistem keamanan rumah berbasis internet opting, microcontroller, NAT-MCU, dan Atmega 328P. Dan pengembangan menggunakan desain WML, NAT-MCU, relay, sensor PIR, magnetik, solenoid door lock, sensor api, dan lampu LED. Untuk penerapan rumah dan pengujiannya demo prototip, hasil prototip sistem keamanan rumah berbasis internet opting, microcontroller, NAT-MCU, dan Atmega 328P. Diagram konteks dijelaskan bahwa aplikasi Android akan mengirimkan perintah algoritma ke microcontroller untuk meng-on-off-kan relay sesuai dengan tombol yang ada di aplikasi Android dan berdasarkan hasil pendeteksian sensor magnetik MC38, sensor PIR, dan sensor api. Untuk komponennya, yang pertama ada PCB NAT-MCU ESP8266 sebanyak 1 piece. Kemudian yang kedua ada relay 8 channel sebanyak 2 piece. Kemudian yang ketiga ada bohlam atau lampu pijar sebanyak 3 piece. Kemudian yang keempat ada adaptor input 9 port 1 piece. Kemudian yang kelima ada power supply 12 port 1 piece. Kemudian ada step down 5 volt 1 piece. Kemudian yang ketujuh ada mur 3mm sebanyak 25 piece. Kemudian yang kedelapan ada kabel jumper sebanyak 40 piece. Kemudian yang ke-9 ada sensor PIR sebanyak 1 piece. Kemudian yang ke-10 ada sensor api sebanyak 1 piece. Kemudian ke-11 ada sensor magnetik MC38 sebanyak 5 piece. Kemudian yang ke-12 aplikasi IDE. Kemudian yang ke-13 ada solenoid door lock sebanyak 2 piece. Kemudian yang ke-14 ada multiplex sebanyak 1 piece. Kemudian yang ke-15 ada Atmega 328P sebanyak 2 piece. Desain 3D prototype, desain 3D tampak depan dan tampak belakang, yang mana di sini ada 2 buah pintu dan 3 buah jendela. Hasil prototype, adapun gambar di samping adalah hasil prototype tampak depan. Prototype sistem keamanan rumah berbasis internet opting, microcontroller, NAT-MCU, dan Atmega 328P. Yang mana mohon maaf, jangan dibaca. Pak Hadi bisa membaca dengan baik dan benar.
Jangan dibaca, cerita aja. Tadi saya males menegurnya dari awal, karena dari awal dibaca terus. Cerita aja itu apa, ada pintu berapa gitu. Udah nggak usah dibaca itu. Silakan. Yang dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu ada algoritma yang pertama. Apabila sensor PIR mendeteksi adanya pergerakan atau sensor magnetik MC38 terpisah, baik yang ditempatkan pada 3 jendela ataupun penempatan pada pintu depan dan pintu belakang. Maka solenoid door lock yang ditempatkan pada pintu depan dan pintu belakang akan terkunci dan seluruh lampu akan menyala, serta buzzer alarm akan berbunyi terus-menerus. Kemudian untuk algoritma keduanya, apabila sensor api mendeteksi adanya api, maka solenoid door lock pada pintu akan terbuka, seluruh lampu akan menyala dan buzzer alarm akan berbunyi. Hasil prototipe. Adapun gambar di atas adalah hasil prototipe sistem keamanan rumah berbasis internet of things, mikrokontroller. Coba dilewati karena masih membaca, Kevin. Blok rumahnya ada tidak? Kalau misalkan rumah itu dilihat secara 2 dimensi dari atas gitu. Jadi ada posisi pintu di mana, posisi jendela 1 di mana, jendela 2 di mana, pintu belakang di mana, sensor yang dipasang di tiap pintu atau di tiap jendela itu apa saja gitu. Ada tidak bloknya? Nah tadi kan yang diperlihatkan baru konteks diagram. Sekali lagi memang ini agak apa ya, membingungkan karena yang menyusun panduan kita itu kan orang basis data tuh sebenarnya. Jadi apa namanya, yang untuk peralatan seperti ini atau penelitian yang kaitannya dengan perangkat ini itu jarang diakomodasi, sehingga blok diagram itu sangat jarang dimasukkan ini. Padahal akan lebih mudah kalau melihatnya dalam bentuk blok diagram. Biar bisa melihat data dari sensor itu kemana, kemudian kemana lagi, alirannya itu bisa dilihat lebih detail. Tadi kan belum ada blok diagramnya kan, hanya konteks diagram saja. Baik, coba terus lagi slide-nya. Jangan dibaca, saya bisa membaca dari sini. Jadi tidak usah dibaca, harusnya diceritakan. Nah ini dia. Ini yang kalau dilihat dari atas tadi ya. Hasil apa itu, Pak? Ini tidak dibuat landscape ya, bandingnya kotak ini 1:1. Ini 1 besar, lampu 3. Oke, terus lagi dulu. Di selanjutnya, Pak. Dari di aplikasi ya. Iya, Pak. Terus lagi. Karena kalau dibiarkan nanti Kevin hanya membaca aja. Oh ini kalau di ini ya, di Telegram ya. Ya, notifikasinya, Pak. Terus lagi. Apa yang spesifik yang bisa disimpulkan dari pengujian yang sudah dilakukan? Karena ini sebenarnya harusnya, kalau menurut Pak Hadi harus ini kan eksperimen ya, karena perangkat ini. Tapi tadi disebutkan R&D. Cuman kalau Pak Bahar itu sebenarnya antara R&D dengan eksperimen itu hampir sama aja. Cuman tadi Pak Hadi sudah mengklasifikasikannya di ujian sebelumnya bahwa kalau R&D itu untuk yang aplikasi kan berbasis web, kemudian diuji coba dengan menggunakan user acceptance gitu. Tapi kalau yang ini nanti ada hasil-hasil pengukuran segala macam. Apa yang menarik yang Kevin temukan selama melakukan penelitian ini? Apa itu, Pak? Ya itu pertanyaannya. Bisa diulang lagi, Pak? Kurang jelas. Kesimpulan yang menarik. Kan kamu sudah mendevelop, membuat prototipe-nya, kemudian ada notifikasi by Telegram. Nah, yang menarik apa dari apa yang sudah kamu kerjakan ini? Diceritakan aja. Yang menarik dari prototipe ini, Pak, itu untuk memudahkan keamanan yang ada di rumah, Pak, supaya
tidak ada kayak seperti aksi kriminal itu aksi pencurian Nah, atau sebentar Kevin. Itu kan belum dibuktikan secara ini kan. Jadi saya kira kalau kesimpulannya itu kan masuk ke manfaat. Manfaat kalau memang nauzubillah min dzalik itu terjadi gitu kan. Tapi ya, kan ternyata kan belum sampai ke sana ininya, apa namanya, pengujiannya. Jadi sebenarnya gini, kalau yang menarik itu misalkan nih ya, misalkan kalau misalkan ini dioperasikan dengan apa namanya, kondisi mati lampu misalkan, ternyata ini masih bisa bertahan dengan cara apa, misalkan ada apakah ada suplai power cadangannya. Kalau misalkan lagi nih sensor pipir yang satu itu tidak berfungsi, terus apa yang kira-kira oleh si apa namanya, oleh sistemnya itu bisa lakukan, dia bisa memberikan notifikasi apa atau bisa memberikan hal lain gitu ya, yang kira-kira tidak umum gitu, yang alat yang serupa bisa lakukan. Karena sebenarnya terus terang perangkat yang seperti ini itu kan sudah banyak sekali tuh, Kevin, orang sudah dijual, ada yang sudah jadi itu satu perangkat ini. Dan yang mirip-mirip kurang lebih seperti ini ininya. Karena kalau dilihat dari kesimpulannya itu kan hanya apa ya istilahnya ya, menyimpulkan kesimpulan relaynya sudah berfungsi 100%, 5 kali percobaan gitu. Karena ya. gini, kalau percobaan itu sebenarnya kalau 5 kali itu masih dianggap belum terlalu bagus ya kalau di eksperimen alat ini. Biasanya harusnya menguji misalkan 30 kali atau bahkan 100 kali. Tapi itu pun tidak disampaikan di kesimpulan, karena itu bukan kesimpulan secara ini. Artinya disampaikan di kesimpulan itu sekali lagi tadi yang unik-unik, yang menarik-menarik, bukan hal-hal yang sepele gitu. Mohon maaf nih, jadi kalau misalkan uji relay, oke, relay itu berfungsi karena memang dari awal kan dijualnya berfungsi. Kecuali pada saat pengoperasian atau penggunaannya itu ada yang mungkin salah pasang tegangan misalkan. Kemudian atau kelebihan dari kapasitas maksimalnya terus rusak, itu baru tidak berfungsi. Tapi kalau misalkan dari awal itu biasanya sudah berfungsi dengan baik, walaupun tanpa pengujian. Jadi maksud saya pengujian yang disimpulkan di sini itu sebenarnya hanya untuk memastikan saja bahwa alatnya berfungsi dengan baik, bukan untuk menyimpulkan alatnya ini sudah berfungsi, tapi juga apa namanya, memberikan sesuatu yang unik dan berbeda dengan penelitian yang lain. Ini saya sambil membaca soalnya ini. Prototipe berhasil menerapkan, nah itu kan jarak pergerakan dari 1 meter sampai 3 meter, gagal mendeteksi gerakan. Oke, ini mungkin nomor 2 ini agak menarik juga. Jadi sudah dilakukan pengujian jaraknya 5, tapi pengujiannya 5 kali itu masih kurang tampaknya ya. Bentar, kita lihat lagi. Sensor api ini dipasang di posisi mana kalau di ruangan itu? Di dalam rumah. Di dalam rumah itu kan banyak tuh, ada di kamar atau di ruang tamu. Di ruang utama, Pak. Di ruang utama ya. Ya. Ya, artinya memang baru satu sensor yang digunakan. Tipe sensornya apa? Tipe sensor. Sensor apinya, Pak. Sensornya. Karena tadi kan di list komponen juga saya melihat tidak ada spesifikasi itu sensornya sensor api. Jadi sensor api itu kan ada macam-macam, ada yang mendeteksi UV-nya, ultravioletnya, ada yang mendeteksi panasnya, macam-macam. Jadi yang digunakan yang mana? Serinya kan tadi belum disebutkan tuh di situ tuh. Ya, Pak. Lalu untuk serinya saya nggak ingat Pak menggunakan sensor api itu, Pak. Yang beli sensornya siapa? Kemarin tuh saya itu kemarin tuh belinya patungan kemarin Pak, kayak berkumpul kayak itu Pak. Enggak, patungan apa dikerjakan sama orang lain semuanya nih? Enggak. Kalau kemarin itu patungan Pak untuk membeli itu tuh. Berapa harga sensor apinya? Harganya 250 atau 25.000, saya nggak ingat juga Pak, sudah lama Pak. Berarti itu kan tipe sensor apinya masa sensor apinya masa kamu nggak tahu, Kevin? Tipe sensornya? Tipe sensornya kemarin itu saya kan kalau di situ jelas tuh not MCU-nya 82 sekian, ATmega-nya 328P. 328P ini tampaknya yang original ya, anunya ya, Arduino Uno-nya ya. Karena kalau yang tidak original biasanya tidak pakai P dia.
Sensor api seri. Saya kira kalau harganya 20.000 apa 22.000 itu kan tidak perlu patungan, mohon maaf ya saya kira. Karena itu Ya, kan itu pemesannya online Pak kemarin tuh. enggak, maksud saya kalau harganya 22 ribuan itu saya kira tidak perlu patungan. Beda hanya ada sensor api yang harganya di atas 1 juta tuh. Saya Iya. dulu pernah beli. Kalau nggak salah Pak, kalau nggak salah 25.000 atau 250.000 Pak kemarin tuh beli. Nah, kalau si Kevin beli sendiri, bukan beli jadi alatnya satu dibuatkan orang, saya kira mestinya tahu itu komponen itu harganya berapa, tipenya berapa. Karena itu kan simpel aja sebenarnya pertanyaannya, tidak yang. Belum saya nanya lagi satu lagi, saya tadi melihat ada komponen multiplex. Ya, Itu multiplex. digunakan untuk apa sih multiplex? Multiplex ini Pak, kayak untuk membangun rumahnya ini Pak. Enggak. Oh, anunya ya maksudnya triplek itu ya? Ya. Oh, saya kira multiplexer tadi. Oh, ya. Iya. Saya tadi mengira itu multiplexer. Ya. Jadi sedikit membingungkan sih antara alat dan bahan. Iya. Karena ternyata bahannya juga dimasukkan. Termasuk tadi IDE-nya juga dimasukkan di situ. Jadi fix tidak bisa tahu ya persis kita ya apa tipe sensor apinya, karena kalau tidak tahu persis nanti kita tidak tahu yang diukur itu apanya, panasnya, apakah deteksi ultravioletnya. Karena yang saya tahu ada beberapa jenis sensor api yang salah itu sensor api itu jenisnya flame detector tuh Pak. Flame detector ya? Nah, Oke, kalau flame detector biasanya harganya yang mahal itu. Ya kalau nggak salah 250-an kalau nggak terakhir gitu Pak. Karena kemarin tuh saya ngambilnya sama teman-teman juga tapi di satu toko pesan gitu. Enggak, ini yang ngerakit alatnya Kevin sendiri, apakah ada orang lain yang merakit dan memprogram? Kalau yang merakit tidak Pak, karena saya juga belajar Pak kalau tentang iot ini. Belajar bersama teman-teman juga yang paham tentang iot. IoT. Ya. Karena pada saat tadi membacakan juga si Kevin itu kan membaca ATmega itu atmega. Kalau orang di apa namanya itu biasanya membacanya tidak atmega. Kalau membacanya atmega itu ketahuan itu berarti bukan dia yang buat. Kalau di pasaran biasanya mereka menyebut atmega biasanya, bukan atmega. Gitu. Nah, gitu dulu ya Pak Padi dulu lanjutkan karena saya sudah menangkap dari beberapa yang sudah disampaikan hasilnya memang oke, berhasil, tapi ada hal-hal yang mungkin belum dijelaskan dengan detail oleh Kevin. Silakan Pak Padi kalau mau ada yang disampaikan. Oke, buka Word-nya Kevin. Oke, Pak. Ya, Word-nya. Di share sini ya Pak? Ya, di share. Oke, buka halaman 64. Ke halaman 64. Oke. Apa bedanya percobaan 1, 2, 3, 4, 5? Percobaan? Kan ada percobaan 1, percobaan 2, percobaan 3, 4, dan 5. Apa bedanya? Itu untuk memastikan aja Pak, apakah yang percobaan misalnya pada relay pertama bahasa alarm. Untuk memastikan apakah itu berhasil terkonfigurasi, apakah berhasil dapat dikontrol tombol alarm itu on off-nya itu Pak. Percobaan ke-1 tuh kayak Pak cara melakukan percobaannya? Dengan menekan tombol on off-nya Pak. Tombol on off? Ya. Oh, ini 1, 2, 3, 4, 5 nih. Ya, untuk memastikan kemarin kan saat membuat ini Pak, sering terjadi tidak nyala alarmnya seperti itu. Jadi ini percobaan ke-1, relay 1 on oke. Berarti ini hidupnya mati. Iya.
pada saat hari pertama, saat di percobaan 1 mencoba, oke, saat percobaan kedua itu sempat gagal, terus saya coba lagi pasang-pasang, lalu baru bisa, Pak. Oke. Ke bawah lagi. Tabel 422. Ke bawah dikit. Ke bawah lagi. Nah, kira-kira apa sih hasil analisanya? Kenapa ada yang bisa berhasil, ada yang bisa gagal? Ya. Percobaan ke-1, misalkan yang jarak 50 cm, gagal. Iya, Pak. Karena Yang berhasil. ya. Nah, kira-kira hasil analisanya tuh kenapa jadi ada yang berhasil, ada yang gagal? Untuk kalau untuk sensor api ini, Pak, saya mengukurnya itu kan menggunakan penggaris, Pak, dengan korek api yang dengan jarak yang sudah saya tentukan. Pada saat di percobaan pertama di jarak 50 cm itu sempat gagal, Pak, sempat gak mau hidup alarmnya itu, Pak. Sensor apinya itu sempat tidak mau mendeteksi adanya api di jarak 50 cm tuh. Pada saat, terus yang percobaan kedua di jarak 50 cm itu, percobaan 2 dan 3 itu, di hari kedua dan ketiga itu saya mencoba-coba terus, Pak, ternyata berhasil. Nah, yang keempat? Yang keempat, keesokan harinya itu sempat tidak mau jalan sensor apinya itu, Pak. Gagal lagi? Ya, gagal lagi. Terus saya coba-coba terus, berulang-ulang kali, yang percobaan kelima itu baru berhasil. Berhasil. Ya. Kenapa sih jadi bisa gagal? Ibaratnya tuh hasil analisanya kenapa jadi bisa gagal? Bisa gagal tuh, Pak, saya tuh kemarin tuh saya mencek-cek di pin-pinnya itu, saya coba-coba terus, entah saya salah masukkan pin atau apa gitu, saya rubah-rubah terus. Itu tuh ada yang terus gagal, ada yang berhasil gitu lah, Pak. Jadi kesimpulannya alat ICAM ini untuk jarak 50 cm berhasil apa gagal kesimpulannya? Kalau kesimpulannya berhasil, Pak, karena 3 kali mencoba sudah berhasil dan 2 kali gagal. Kan 3 kali berhasil, 2 kali gagal. Misalkan percobaannya sampai 20 kali, kira-kira berhasil semuaan atau ada gagalnya juga? Pasti ada gagalnya juga, Pak. Karena 50 cm ini kadang-kadang alat saya ini, Pak, bisa terkadang sensor api ini bisa mau mendeteksi, terkadang tidak, Pak. Berarti di jarak 50 cm itu berhasil atau gagal kesimpulannya? Kalau kesimpulannya kebanyakan berhasil dan juga gagal sih, Pak. Kan kalau dari tabel ini kan bisa dikatakan untuk 10 cm kesimpulannya berhasil. Karena kan tuh berhasil. Untuk 20 berhasil, berarti bisa dikatakan berhasil. Kesimpulannya untuk jarak 30, oke, berhasil. Nah, di 40 mulai tuh terjadi perbedaan. Di 50 terjadi lagi perbedaan. Nah, seandainya pengujiannya sampai 20 kali, kira-kira kalau kayak gini kan kayaknya sih masih belum bisa diambil kesimpulan. Karena untuk jarak 50 cm, misalkan yang berhasilnya 3, yang gagalnya 2. Artinya kan ada sekitar berapa persen itu yang gagal. Kalau seperti ini kan ibaratnya kita belum bisa, kita kada berani mengatakan berhasil karena gagalnya ada 2 di antara 3. Jadi mungkin gini, nanti kalau bisa dicoba banyaki, misalkan sampai 20 kali dicoba, 20 kali coba. Untuk jarak 50 cm-nya, Pak? Berarti kan kalau kamu bikin kayak gini, ya semuanya berarti. Semuanya berarti. Nah, terus kalau misalkan tetap banyak gagalnya, tuliskan hasil analisanya. Kenapa sih jadi bisa? Jadi kan berdasarkan pengujian sebanyak 20 kali, yang gagalnya segini-gini, kemungkinan kamu kasih aja analisa kamu. Kenapa sih jadi bisa gagal? Mungkin kalau misalkan kena sensor, ya katakan aja sensornya kurang baik. Ya, intinya dijelaskan lah kenapa bisa berhasil dan kenapa bisa gagal. Tapi kalau misalkan 20 kali, ini kan sampai 5 nih, berhasil. Coba terus sekalinya berhasil, berarti kan bisa dikatakan berhasil. Oke, kalau bisa nanti ditambahi anunya, ditambahi pengujiannya, ya. Karena kan kalau kayak gini kan masih belum bisa
bisa diambil sebuah kesimpulan karena 5 kali ini terlalu sedikit dan hasilnya pun macam-macam. Berarti masih belum bisa diambil kesimpulannya. Kalau on off ini kan oke-oke semua, berarti ini kan bisa dikatakan oke karena tidak ada gagalnya. Kalau yang pengujian sensor 6 meter gagal, berarti kan bisa dikatakan coba naik ke atas sedikit. Naik ke atas sedikit. Nah, dari pengujianmu ini kan berarti bisa diambil kesimpulan sensor PIR-nya bisa membaca jarak sampai 3 meter. Tetapi untuk 6 meter dia tidak bisa membaca lagi karena kan semuanya gagal nih. Jadi bisa dikatakan PIR-nya itu untuk 6 meter bisa dikatakan tidak berhasil atau gagal. Karena kan ini hasil pengujianmu. Untuk jarak 3 meter berhasil. Mungkin yang dipertanyakan 4 dan 5-nya apa hasilnya? Atau misalkan ditarik kesimpulan di sini dari pengujian 5 kali percobaan, 100% deteksi, 1 meter, 3 meter, gagal 6 meter, 5 kali percobaan. Misalkan di 4 dan 5 berhasil apa gagal? Belum tahu kan? Di 4 berhasil lah kira-kira. Kalau di 4 dan 5 sempat juga mengukur berhasil, Pak. Kalau 4 dan 5, kalau yang gagal cuma di 6 aja, Pak. 4 dan 5 berhasil. Ya. Nah, masuk aja sini 4 dan 5 kan tiba-tiba 136 langsung tadi. Mungkin jadi pertanyaan, berarti kan ditarik kesimpulan di 6 meter baru gagal. Di 5 meter di sini kan tidak tertulis. Orang kan tidak tahu di 5 meter oke atau tidak. Oke, kemudian ini yang ke atas, ke Telegram. Ini yang bimbingan saya pun tidak dapat menyelesaikan masalahnya. Ke Telegram. Ke Telegram. Lagi naik ke atas. Ke atas, Telegram. Ke bawah. Ke bawah. Dibesarkan. Oke, telegramnya terkirim saat kapan? Apa itu, Pak? Telegramnya ini terkirim saat kapan? Saat kita menekan tombolnya, Pak. Misalnya kan ini ada status. Kalau kita tekan tombol status pada aplikasi, nanti dia akan muncul notifikasi yang masuk ke aplikasi Telegram. Jadi itu nanti kalau status ini dia akan muncul keseluruhan sistem keamanan yang ada di dalam rumah, Pak. Oke, coba lihat yang nomor, misalkan nomor 4 tuh, 4. Ya. 4 kan? Itu apa? Itu dikirim ketika apa? Ini terkirim saat mendeteksi ada sebuah pergerakan, Pak, di dekat sensor itu. Oke, berarti kalau ada pergerakan terkirim. Ya, akan muncul notifikasi ke aplikasi Telegram. Oke, kalau misalkan pergerakannya itu selama 1 menit, terkirimnya itu berapa kali? Selama 1 menit. Kok bergerak terus selama 1 menit? Selama terkirimnya hanya 1 kali, Pak. 1 kali, jadi terkirimnya itu pas kapan? Terkirimnya? Ya, terkirim peringatan ada pergerakan di rumah. Itu pas kapan terkirimnya ke Telegram? Pas sudah terdeteksi adanya pergerakan, Pak, langsung. Kalau sudah terdeteksi pergerakan, dia akan langsung masuk notif, Pak. 1 kali saja? Ya, 1 kali saja. Hasil percobaan atau aja, kamu nebak-nebak aja? Karena gini, rata-rata yang sudah termasuk bimbingan saya, termasuk berapa pokoknya sudah, kalau bikin Telegramnya jadi nyepam, jadi spam Telegram. Jadi misalkan ini di settingnya, misalkan terkirimnya per 10 detik. Jadi kalau misalkan ada objeknya itu, misalkan objeknya bergerak selama 1 menit, 10 detik kirimnya, 10 detik kirimnya, 10 detik kirimnya. Beberapa yang pernah saya uji, termasuk bimbingan saya pun, dia tidak bisa menyelesaikan masalah kayak apa supaya tidak terjadi spam. Karena kebanyakan yang sudah itu malah di spamnya Telegramnya. Jadi kalau misalkan pergerakan itu bukan cuma yang pertama kali dia bergerak, tapi kalau selama ada pergerakan dikirimnya terus. Nah, berarti punyamu seperti itu, dikirimnya cuma 1 kali. 1 kali aja, Pak. 1 kali. Iya. Jadi kalau sudah bergerak, ada yang bergerak, kirim 1 kali. Iya, langsung terkirim, Pak. Oke. Kalau ada pergerakan berikutnya tuh kayak apa lagi? Jadi dia bergerak terus loh. Diam loh.
Iya. Diam orang pergerakan ini. Iya. Bergerak lagi, terkirim lagi atau tidak? Masuk lagi Pak nanti notifnya Pak. Masuk lagi. Ya. Diam lagi, bergerak lagi, kirim lagi. Ya. Jadi kalau misalkan di dalam ruangan itu dia diam gerak, berarti terkirim tuh selama diam gerak. Ya. Berarti sama aja kayak di spamnya juga. Seperti itu. Atau misalkan jangka waktu misalkan 1 jam baru terkirim. Atau pergerakannya tuh diam. Kalau ini tuh mendeteksi setiap ada pergerakan langsung masuk gitu aja Pak. Kalau saya. Mungkin nggak terjadi spam Telegram? Enggak. Kecuali paling kalau untuk diam 1 menit tuh nggak ada yang spam Telegram gitu Pak. Jadi setiap ada pergerakan masuk, setiap ada pergerakan lagi masuk lagi gitu Pak. Jadi kalau dia bergerak terus cuma 1 kali? Ya, cuma 1 kali aja Pak, nggak langsung spam banyak gitu Pak notifnya. Kalau kayak gitu nanti yang saya suruh minta coding ke kamu aja. Karena kebanyakan dia codingnya itu dia spam itu. Ini bergerak ini dari sensor apa? Sensor PIR. Dari sensor PIR? Ya. Jadi sensor PIR itu 1 kali mendeteksi kirim? Iya, langsung kirim. 1 kali? Ya. 1 kali. Terus kalau dia tidak, pokoknya kalau bergerak terus, dia akan ngirim? Ya. Jadi kalau ada pergerakan baru lagi, dikirimnya lagi? Iya Pak, dikirimnya lagi. Kamu hasil percobaan atau kira-kira? Masih percobaan Pak. Jadi kamu nyoba kayak gitu? Nantilah saya pengen lihat nanti. Sensor PIR-nya hadap ke depan, yang tidak ada si Kevin-nya, kemudian nanti dicoba ada gerakan dengan tangan, kemudian didiamkan, kemudian ada gerakan terus. Tadi diminta lagi. Saya izin dulu sebentar, Gus. Oh ya, oke. Mungkin Ayo, bisa demokan ya. Demokan Kevin. Langsung Pak. Khususnya tadi menarik yang kata Pak Fahdi tadi. Kita memang nggak ada nyoba yang pergerakannya terus menerus. Jadi yang dicoba itu kan dia detect, namanya juga sensor PIR, dia detect ada pergerakan, kirim. Nah kalau dia bergerak terus selama rentang waktu tertentu, logikanya dia memang sekali aja sih ngirim. Tapi nggak tahu nih. Karena kan nggak ada delay itu, delay membaca triggernya nggak ada. Kalau sensor PIR itu kan Pak Boy, selama ada gerakan outputnya misalkan 1 atau 0 terus. Biasanya 1 misalkan. Jadi dia tetap aja kan statusnya kan ada gerakan 1 terus gitu kan, nggak ada berhenti Pak ya. Iya, jadi benar kata Pak Hadi tadi, menurut pengalaman beliau itu kan tiap kali ada gerakan terus menyepam terus ini. Tapi saya belum tahu kalau kita ngelihat coding atau hasil percobaan gitu. Iya. Kalau misalkan tadi kan di codingnya dia di coding kan ada macam delay Pak, ya kan? Kalau ada gerakan misalkan dalam 10 atau 30 detik baru dikirim ininya. Jadi gerakannya itu dicek dulu apakah dalam sekian detik. Jadi jangan sampai setiap kali ada gerakan dikit langsung langsung kirim notifikasi. Iya. Betul, Pak. Kalau seperti di CCTV itu kan gitu sistemnya Pak sebenarnya. CCTV itu kan bisa kita set gerakan ke 3 detik, gerakan ada orang berjalan 3 detik terbaca oleh sensor, baru dia akan merekam. Harusnya kan modelnya kayak gitu. Mungkin bagusnya harus ada semua itu. Di awal sudah di set berapa lama gerakan terdeteksi baru dia ngirim notif. Kalau enggak ya tadi spam jadinya. Sudah disiapin untuk demonya Kevin? Ya, share screen-nya dimatikan dulu, kemudian itunya biar bisa lebih kelihatan demonya. Ya, handphone-nya bisa diarahkan ke itu. Ini Pak Hadi udah datang. Diarahkan ke alatnya mungkin. Ke kamera belakang.
Ini sampai saya uninstall Telegram saya dulu sampai di spamnya terus. Mana sih itu tadi? Kevin. Iya, Pak. Sambil jelaskan Kevin, mulai demonya, jelaskan. Di sini saya sudah, bentar dulu Pak, saya matikan yang di laptop. Sudah saya mute, nah. Di sini sudah masuk dalam aplikasi mengontrol untuk mengontrol sistem keamanan. Di sini ada status. Aplikasi Di sini di sudah dalam handphonenya itu, oh ya, mohon maaf nih, Kevin. Aplikasi di handphonenya itu dikoding sendiri apa sudah ada apa namanya template-nya? Aplikasi di berbasis itunya, Android. sudah ada di Pak, aplikasinya, aplikasi Blink menggunakannya. Baik, berarti memang iya. Silakan. Ini adalah alat pengontrol untuk keamanan rumah. Ini dalam status online. Yang pertama kita akan menghidupkan status. Nanti kan muncul notifikasi yang akan masuk ke Telegram, yaitu status keseluruhan rumah, sistem keamanan yang ada dalam rumah. Kemudian saya akan membuka atapnya, lebih mudah menjelaskannya. Pertama di sini saya akan mencoba menghidupkan lampu ruang tamu. Kemudian lampu teras. Kemudian lampu kamar. Kemudian kita akan mencoba alarm. Kemudian kita akan mencoba silent door lock yang ada pada bagian pintu belakang. Kemudian kita akan mencoba silent door lock yang ada pada bagian pintu depan. Kemudian kita akan menghidupkan security mode, yaitu untuk mengaktifkan sistem keamanan yang ada dalam rumah. Kemudian akan muncul notifikasi mengirimkan ke aplikasi Telegram bahwa mode security sudah dimasukkan. Kemudian kita akan menghidupkan notifikasi, di mana notifikasi tersebut akan masuk notif dan akan masuk ke aplikasi Telegram bahwa notifikasi telah diaktifkan. Kembali lagi ke aplikasi. Sekarang kita akan mencoba sensor peer yang mendeteksi adanya sebuah pergerakan. Apabila sensor peer tersebut mendeteksi adanya sebuah pergerakan, maka silent door lock yang ada pada pintu depan dan pintu belakang akan mengunci, seluruh lampu akan menyala, dan buzzer alarm akan berbunyi dan akan mengirimkan notifikasi ke aplikasi Telegram. Ini ada sensor peer-nya. Kita matikan alarmnya, maka seluruh lampu akan menyala dan akan
mengirimkan notifikasi ke aplikasi Telegram. Yaitu berupa sebuah peringatan ada pergerakan di dalam rumah. Di luar rumah. Coba seperti Pak Hadi minta tadi, coba bergerak terus tangannya di ini. Gerakan terus. Jangan dipencet apa-apa, biarkan ya, jangan dipencet, matikan. Umpamanya tetap nyepam Pak Hadi. Gerak terus. Ya. Jadi selama HP-nya enak aja. HP-nya taruh aja, taruh di bawah situ. Oke, gerak terus. Gerak terus. Oke, telegramnya tuh terkirim berapa kali? Banyak loh. Nah, ya itu sama bimbingan saya juga. Kemarin saya minta kayak apa supaya tidak spam. Di spamnya loh. Jadi kan dia kalau ada pergerakan pasti dikirimnya terus. Tidak berhenti. Ya, memang. Yang kemarin, yang ini bimbingan saya berikutnya juga sama. Dia tidak bisa menyelesaikan masalah kayak apa supaya tidak nge-spam. Kira-kira bisa nggak kamu menyelesaikan? Membuat biar tidak di spamnya. Bisa nggak kira-kira? Yang dulu sih rata-rata kada bisa menyelesaikan masalah spam. Ini selama ada pergerakan ya kirimnya terus. Iya Pak. Bisa nggak kira-kira? Kira-kira kalau kita masang logikanya sih, mungkin logikanya itu jika terjadi pergerakan kirim, kemudian mungkin dijeda sekitar beberapa, baru kirim lagi. Atau kalau kita misalnya pakai sensor orang, mungkin jika objeknya berbeda, baru kirim. Kalau misalkan bergerak dengan objek yang sama, tapi kan sensor kan tidak mungkin dia bisa membedakan antara satu objek dengan objek lainnya. Pokoknya selama dia bergerak, sensornya ya ditangkapnya terus. Seandainya kan sensornya bisa membedakan objek A, jika objek A terdeteksi, kirim. Tapi kalau selama yang bergerak itu selama tetap objek A, dia tidak ngirim lagi. Kecuali ada objek yang baru lagi masuk, baru terkirim lagi. Tapi kayaknya sensor kan tidak bisa seperti itu loh. Sensor tidak bisa membedakan objek A, membedakan misalkan ada si A dan si B. Mungkinlah si sensor bisa membedakan itu. Karena sensor peer ini Pak, efektivitasannya Pak bisa diatur Pak. Tapi kan tetap aja kalau dia gerak terus, kirimnya terus. Ya. Ya. Bisa nggak kira-kira bro entah diatur atau kayak apa intinya supaya jangan spam. Supaya tidak spam Pak. Iya. Tadi Kevin dengar lah yang disampaikan Pak Boy. Kevin. Yang disampaikan Pak Boy tadi Kevin dengar lah. Dengar Pak. Nah itu solusinya harusnya. Jadi coba disampaikan aja ke Pak Hadi. Tadi Pak Boy sudah nyampaikan. Iya, yang mirip seperti CCTV itu kan bisa disetting. Kalau pergerakannya misalkan 3 detik atau 5 detik secara kontinu, artinya sensor peer-nya mengeluarkan informasi atau output logika 1, terus misalkan selama 5 detik baru dikirim notifikasi. Jadi jangan diberi jeda ngirim setiap 10 detik, jangan. Jadi itunya yang ditahan dulu. Informasi logika 1 dari sensor peer-nya ditahan dulu selama 5 detik. Kalau belum mencapai 5 detik, logika 1 yang dikeluarkan, misalkan logika 1 yang dikeluarkan oleh sensor peer-nya, itu jangan dikirim notifikasi ke Telegram. Atau 10 detik misalkan biar tidak terlalu sering ininya. Kalau dia bergerak selama 10 detik, terus menerus, continue gitu, baru. Tapi kalau misalkan ada jedanya
3 detik berhenti, 5 detik berhenti. Itu bukan pergerakan yang akan dikirim notifikasinya gitu. Tapi sebenarnya itu pun harus berdasarkan apa namanya, ada referensinya. Jadi kenapa, mungkin pertanyaan berikutnya kalau misalkan memang itu ada ya, kenapa harus 30 detik, kenapa harus 10 detik baru dikirim gitu. Artinya gini, kalau misalkan orang itu mau berbuat jahat gitu ya, misalkan gitu ya, mau membuka Iya, Pak. rumah, itu kan tidak bisa dalam 2 detik dia langsung buka gitu. Kayak setan aja kan masuk gitu, enggak. Jadi kan ada prosesnya, misalkan dalam 10 detik atau dalam 30 detik dulu dia mungkin ngorek-ngorek atau apa namanya, nyongkel-nyongkel pintunya atau jendelanya, baru dianggap itu apa namanya, ada pergerakan yang mencurigakan gitu. Jadi tadi Pak Boy sampaikan seperti itu ininya, kalau di CCTV itu bisa diatur. Jadi sekarang kalau ini tinggal di Arduino-nya aja. Paham ya nih ya, Kevin ya? Ya, paham, Pak. Bisa jadi seperti itu. Itu yang disampaikan ke Pak Mahdi itu. Ya, pokoknya intinya kayak apa sih caranya biar kada spam. Ya kalau punya spam jangan terlalu banyak spamnya. Sama bikin saya juga kedapatnya kayak pertama kalinya biar kada spam. Yang dulu juga sama spam. Sampai Telegram saya kan biasanya kalau saya uji saya ikut masuk ke botnya. Akhirnya sampai selesai ujian pun saya di spamnya terus sampai saya uninstall Telegramnya. Kecuali di blok Pak Mahdi notifikasi dari. Oke, saya kira dari saya sudah cukup, Pak. Mungkin satu lagi tadi yang menarik, Kevin. Kenapa harus pakai Arduino-nya 2 tadi? Apa itu, Pak? Di komponen tadi kan 2 piecesnya, Arduino-nya ada 2 kalau tidak salah tadi. ATmega itu, Pak. Karena Pak, pitnya tidak cukup, Pak. Kalau satu aja, karena kan di sini menggunakan 7 sensor. Kan sensor magnetiknya kan 5. Kemudian sensor api dan sensor piro, Pak. Ada yang storing 7 sensor ya? Iya, 7 sensor, Pak. Satu Arduino atau satu ATmega 328 itu berapa anunya portnya? Apa itu, Pak? Ya, ATmega itu pakai Arduino Uno kan? Yang Norden CU tuh, Pak. Enggak, berarti bukan Kevin yang bikin alat ini. Pak Boy, berarti bukan Kevin yang bikin alat, Pak Boy. Kevin tahu ATmega 328P-nya, tapi itu pakai Arduino atau tidak diketahui oleh Kevin. Coba disorot ke alatnya lagi, Kevin. Mohon maaf, ke ke rumahnya tadi. Ini, Pak. Mau Arduino Nano ya? Yang pojok kanan bawah itu kan .mcu-nya ya kan? Iya, Pak. Itu yang sebentar. Coba bisa didekatkan lagi tidak? Saya tidak bisa melihat. Coba tunjuk. Yang 328-nya mana? Ini, Pak. Yang 2 ini, Pak. Satu lagi yang mana? Satu lagi atasnya. Yang mana, Pak? Satu apa 2 sih? Kalau ini IC-nya Pak, ATmega 328P-nya. Kalau ini microcontroller-nya, not MCU-nya. Kalau ini step down-nya, Pak. Dan kemudian ini relay. Tadi kan 328P-nya kan 2 kan? Oh, Ya, Pak. ini berarti, oh ya. Ini yang ngerakit kamu, Pak, orang yang ngerakit. Kayaknya ini sudah jadi nih. Karena dia ngeprogram sendiri ininya, ATmega-nya. Tidak pakai Arduino ya Pak Boy ya ininya. Iya, kayaknya iya sih Pak. Ini sudah dia langsung pakai PCB yang udah jadi nih. Modulnya sudah jadi itu. Arduino, tidak pakai Arduino. Sebenarnya Arduino tapi dia program sendiri anunya, ATmega 328P ini. Pakai bahkan Arduino. 328P. Tapi si Kevin sendiri mungkin tidak tahu persis ini karena bukan Kevin yang memprogram ini. Tadi saya sanksi kalau Pak Mahdi minta
dikoreksi programnya untuk sensor peer-nya. Bisa jadi Kevin sendiri mungkin tidak bisa memprogram ini karena agak rumit juga tuh di Arduino ini. Codingnya Kevin gimana? Kamu menguasai, paham nggak coding yang dipakai di alat yang dibuat ini? Kalau menguasai saya sedikit aja Pak menguasai, karena kan saya sambil les Pak. Karena kan saya tidak pernah belajar iot Pak. Nah, Dan itu ya. saya ikut les aja kan, teman ada katanya teman saya katanya ikut les iot, saya ikut juga Pak. Karena kan saya kan baru pertama kali belajar ini. Ya, maksudnya tuh yang penting untuk codingnya itu kamu nggak buta banget kan? Kamu nggak awam banget kan di codingnya itu kan? Halo Kevin. Ya Pak. Maksud saya itu kalau untuk codingnya kamu kan nggak blank sama sekali kan? Karena nanti hubungannya sama permintaan Pak Pahdi tadi. Ya sih, kalau dari permintaan saya, kalau dibilang tidak bisa, ya bilang tidak bisa. Karena yang dulu-dulu memang tidak bisa. Ya karena Kalau rata-rata kamu bilang Pak Hadi, bisa ditulis, harus ditulis Pak Pahdi, kamu harus selesaiin itu. karena rata-rata bukan yang bersangkutan yang mengerjakan Saya Pak Hadi. cuma ikut belajar aja Pak, karena di grup kampus BJM itu teman-teman saya bikin grup belajar gitu. Enggak, kalau grup belajar, kalau saya ikut grup belajar itu saya harus bisa juga minimal sedikit banyak. Tapi kalau saya mengupahkan nih dalam tanda kutip bayar ke orang lain, orang yang ngerjakan, ngerakit, ngeprogram, itu saya bisa jadi tidak perlu tahu persis anunya programnya gimana, algoritma yang dia pakai apa. Bimbingan saya tuh banyaknya seperti itu sih. Ini kalau boleh saya sampaikan. Jadi rata-rata mereka sudah diserahkan ke orang lain, bikin alatnya, programnya juga mereka tidak menguasai. Itu bimbingan saya seperti itu. Tapi Sama Pak. Makanya tadi saya sanksi kalau Pak Hadi minta di buku programnya, kayaknya tidak bisa deh kalau bimbingan saya, karena memang bukan dia yang bikin programnya. Jadi Pak Hadi hanya minta ketegasan saja. Kalau tidak bisa ya tidak apa-apa. Kita sudah menerima saja apa yang sudah dikerjakan. Saya sebenarnya senang dengan idenya ini, bagus gitu. Apa yang dibuat. Tapi memang kita tidak bisa memungkiri karena memang ini dibuat oleh orang lain, diprogram oleh orang lain. Ya seperti itu hasilnya gitu. Jadi kalau diminta mengubah coding program, mereka langsung angkat tangan ke bimbingan saya. Tidak bisa. Itu aja nih. Ya, Pak. Oke. Jadi gini, kalau memang tidak bisa, bilang itu tidak bisa. Paling nanti yang berikutnya mau proposal, terus ada telegram isinya. Nah nanti saya minta itu, saya wajibkan tidak boleh spam. Yang berikutnya mungkin kalau siapa tahu semester depan ada yang proposal, terus isinya telegram, nanti mungkin saya wajibkan tidak boleh spam. Kalau kamu memang tidak bisa, memang kada bisa makali biar kada spam, ya biar aja. Berarti untuk sensor pin-nya dibikin untuk tidak spam Bapak? Bisa kada? Bisa kada? Pertanyaan itu tadi. Tapi bisa nggak bisa? Kalau itu saya coba-coba dulu Pak. Bisa atau tidaknya itu Pak? Ya tapi gini, kalau memang spam aja ya udahlah. Mungkin yang berikutnya aja nanti saya minta jangan spam. Karena memang dulu beberapa yang memang telegram spam terus. Saya minta biar tidak spam, tidak bisa makali kayak tidak spam. Oke, saya cukup Pak. Ya, baik. Pak Budi ada lagi? Oke, sudah cukup Pak Bay. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi, Pak Pahdi atas masukan dan revisi-revisinya. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi sih, kayaknya kamu bisa kok. Ya anggap saja kamu sambil coba. Karena tadi saya ada mendengar kalimatmu tadi di sensor peer-nya itu juga memang ada 2 input untuk mengatur, 1 sensitivitas, 2 untuk lamanya. Nah, delay pembacaan dari gerakan yang dideteksi. Ada 2 input, terus ada 1 buah soket untuk menentukan apakah itu
continue atau tidak kan itu ya, gitu ya. Tadi saya ada mendengar kamu mengatakan di seperti itu kurang lebihnya. Iya, Pak. Harusnya sih berarti dari hardware pun sudah bisa sebenarnya dibuat, karena di situ sudah ada terinput untuk delay dan apa satunya tadi. Nah, itu ada 2 terinput tadi. Seingat saya sih memang bisa untuk diatur lewat hardware saja. Tanpa misalnya kamu nggak coding pun bisa. Logika saya sih gitu. Tapi nggak apa, nanti kamu coba juga lah. Paling tidak untuk ya, cuman dari situ tadi kan saya berpikiran kamu nggak blank amat seharusnya itu. Ya, oke, baik. Ya. Silakan ditutup, Kevin. Sekian persiapan saya dan demo konsep saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti ditunggu kiriman dari Prodi untuk catatan-catatan ujian hari ini, dan harus langsung dikerjakan maksimal 2 minggu. Dan itu pun sudah mepet sekali 2 minggu rasanya. Ya, Kevin, oke? Iya, Pak.